dan pasti gerbang awalnya tuh di ISA ya kan. Jadi menurutku kuatin di ISA-nya, kalau misal masih bisa cari pengalaman di sekarang, cari pengalaman, karena ISA itu ada kaitannya sama pengalaman-pengalaman kayak gimana cara kita ngatasin masalah di lingkungan kerja atau di mana kayak gitu di. Halo semuanya, kembali lagi ya di YouTube-nya Rica Amalia. Senang banget ketemu lagi sama teman-teman. Aku udah lama banget ya nggak bikin, kayaknya konten terakhir tuh ngobrolin tentang tips dan trik karir ya. Nah, kali ini beda nih teman-teman. Kali ini lebih seru banget karena kita kedatangan salah satu teman aku dari Antropologi Sosial Undip, ada Farah Sania Munaf. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang Farah. Kamu apa kabar Farah? Halo. Alhamdulillah baik. Kak Rica apa kabar? Aku baik juga, senang banget ya kali ini berkesempatan ngobrol sama Farah. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan udah ngeliat judul dari konten YouTube ini, yaitu kita akan ngebahas banyak cerita tentang pengalaman dari Farah yang baru selesai dari program Indonesia Mengajar. Jadi Farah ini adalah salah satu pengajar muda, keren banget teman-teman. Fun fact, aku dulu pernah pengen apply menjadi pengajar muda ya, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Terus ini seneng banget bisa dapat kesempatan buat ngobrol banyak sama Farah. Oke, teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan banyak buat Farah, boleh nanti di apa namanya di notes aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah subscribe dan uh, like, komen juga konten-konten aku yang lainnya. Oke, nah sebelum lebih lanjut nih Farah boleh dong kenalan dulu ke kita semuanya. Apa sih sebenarnya program Indonesia Mengajar itu? Kok bisa nih Farah akhirnya menjadi pengajar muda? Oke, terima kasih Kak Rica atas kesempatannya udah diundang untuk ke YouTube ya Kak Rica. Kenalin aku Farasania Munaf. Jadi aku sebagai pengajar muda angkatan 27 Indonesia Mengajar ya. Penempatannya di Maibrat, Papua Barat Daya gitu. Jadi Indonesia Mengajar itu adalah program yang didirikan dulu sama Pak Anies dan kawan-kawan juga. Terus ada salah satu programnya itu ada namanya pengajar muda yaitu kita menghadirkan para lulusan yang terpilih untuk ngajar. Sebenarnya fokusnya bukan di pengajar, tapi lebih ke mengembangkan pendidikan di area 3T. Seperti itu. Nah, alhamdulillahnya waktu itu aku terpilih untuk jadi pengajar muda dan ditempatinnya ternyata juga tidak menyangka kalau bakal ditaruh di Papua gitu di Kabupaten Maibrat gitu. Di angkatanku sendiri ada 6 penempatan, jadi beda-beda setiap angkatan gitu. Hmm. Ada 6 penempatan, ada Tanjak Tim, Tanjung Jabung Timur, Nias Barat, Kayong Utara di Kalimantan, Sigi di Sulawesi, terus Seram bagian timur, Maluku, sama yang terakhir Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya gitu. Nah di Papua sendiri ada 6 orang, kebetulan di timku ada 6 orang yang nantinya kita ditempatin di desa-desa, satu orang satu desa. Gitu. Oke, seru banget. Baru dapat intronya aja, udah ini ya, udah kebayang ya, serunya ya. Ini tuh penempatannya berarti nggak bisa milih ya, Far ya. Jadi Nggak bisa milih. sangat random ya. Dan kalau misalkan dengar tadi Iya. beberapa lokasi-lokasi yang disampaikan sama Farah kayak Pulau Seram, kemudian tadi Mai Barat yang disampaikan sama Farah itu mostly remote area ya, berarti ya emang di rural ya. Tuh, Oke, betul seru daerah tiga banget. semua. Jadi Kamu emang waktu kita mendaftar, jadi itu daftar nih, daftar seleksi dan lain-lain. Kita tuh nggak tahu kita akan ditaruh di mana. Terus kita pelatihan dulu, sempat karantina gitu 1 bulan setengah pelatihan. Nah waktu pelatihan tuh kita baru kayak setengah setengah 3 minggu 4 mingguan gitu, kita baru dikasih tahu kayak nanti kamu di sini berdasarkan pelatihan yang sama ini, berdasarkan penilaian dari tim training dan lain-lain, kamu cocok untuk di sini gitu. Jadi kita baru tahu kok waktu kita udah keterima kayak di serius.
gitu. Oke, kaget banget gak sih kamu dapat penempatan di sana? Jujur kaget banget banget, kayak sampai sekarang, bukan sampai sekarang pun kayak masih bingung juga sih, kayak kenapa ya taruh di Papua. Cuma ya pada akhirnya menerima dan tahu juga, oh ya mungkin karena ini so, walaupun masih berdasarkan asumsi-asumsi sendiri ya pribadi. Cuma ya kayak kaget sih, kaget banget, kayak Papua, kayak ini serius aku di Papua kayak gitu. Bayang dan jauh gitu. Kalau kamu yang Iya datang benar-benar. ke Papua cukup jauh ya, maksudnya akses ke sana juga. Betul betul betul, nggak nyangka aja sih. Oke, Farah kan dari antropologi sosial ya, kemudian akhirnya Hmm. menjadi pengajar muda. Menurut Farah linear nggak sih? Atau apa namanya? Malah bukan, ada nggak sih hal yang didapetin nih dari Farah pas waktu zaman kuliah, terus sekarang waktu itu sempat menjadi pengajar muda? Oke. Ada beberapa hal yang linear ya dari konteks sosialnya, budayanya gitu tuh, kayak nih antropologi banget nih. Tapi ada yang kayak proses ngajar yang kita nggak pernah diajarin ya cara ngajar orang ya. Ya kan, kayak ngajar bocah, ngajar SD itu kayak hal yang sangat-sangat rumit gitu menurutku, kayak nggak pernah dapat pelajaran. Tapi uniknya ternyata tanpa disadari aku tuh emang dari kuliah tuh selalu berkecimpung di dunia pendidikan gitu loh. Kayak Hmm. sosial itu baunya sosial pendidikan kayak gitu. Kayak dulu aku pernah ikut komunitas kendal mengajar, aku pernah jadi FIB mengajar gitu-gitu, kayak terus skripsiku juga kaitannya ada hubungannya sama pendidikan juga, pendidikan anak gitu. Terus kayak kok emang apa ini udah takdir ya kayak gitu loh. Kayak kok selalu selalu arahnya itu ke pendidikan gitu loh, sosial pendidikan kayak gitu. Yang nggak tahu juga ya, mungkin memang takdirnya gitu. Cuma emang kalau sebenarnya tuh fokusnya kita Indonesia Mengajar itu kan bukan ngajar sebenarnya, Hmm. tapi ngembangin orang-orang biar orang-orang tuh sadar bahwa pendidikan itu penting, mengembangkan pendidikan di daerah itu. Jadi itu sebenarnya lebih ke berkaitan sama masyarakatnya, sama orang tua, sama pemerintah gitu. Nggak berfokus ke ngajar. Cuma emang kenapa kita ngajar, kenapa jadi guru? Karena menurut dulu ya, menurut pendirinya, ketika kita datang sebagai guru itu kita lebih diterima di masyarakat gitu. Oke, aku setuju banget Far sama kamu. Iya bener ya, maksudnya kayak walaupun namanya Indonesia Mengajar, tapi sebenarnya memang programnya nggak fokus di ngajar aja. Nah, terus yang tadi kamu sampaikan, Betul. menurut aku dengan datang menjadi seorang guru, starting dari guru tuh, menurut aku akan lebih didengar sih. Jadi sebenarnya Iya menurut aku betul betul. teman-teman ini jadi semacam fasilitator pemberdayaan masyarakat sebetulnya. Tapi entry Hmm, start-nya tuh jadi guru gitu di sana. guru betul. Fun fact, aku juga alumni FIB Mengajar juga loh. Ya, Oke, udah kebaca ya jadinya ya teman-teman ya motivasi dari Farah ini, kenapa akhirnya mendaftar sebagai Indonesia Mengajar. Tapi bolehlah disampaikan ke teman-teman nih Far, apa motivasi awal kamu kenapa akhirnya menetapkan diri ya untuk mengikuti program ini. Karena kan hmm, ini programnya setahun, cukup lama dan kamu ya akan betul. dapat penempatan yang tadi kamu sampaikan, kamu dapat penempatan di Papua, mungkin secara culture, secara sosial masyarakatnya itu kan akan beda banget ya. Itu gimana tuh? Betul. Kenapa akhirnya kamu memilih program ini untuk kamu kontribut di sana? Oke, sebenarnya aku tahu Indonesia Mengajar dari tahun 2017. Jadi Hmm, dulu belum masih kuliah malah, kuliah. Ini baru kamu masuk tuh 2000 berapa? 18. 2011. Oke. Itu Nah, masih SMA jadi terakhir. aku dulu kan sempat ikut komunitas kendal mengajar kan. Nah, Hmm. itu tuh ada makrab tuh. Waktu itu ada makrab. Terus, nah, waktu makrab tuh mereka ngundang pembicaranya itu ada, pokoknya alumni Undip juga. Oke. Dia adalah Indonesia Mengajar. Aku Ah, lupa pokoknya, alumni Mengajar. aku lupa Indonesia Mengajar angkatan berapa, pokoknya Indonesia Mengajar aja gitu. Hmm. Terus dari situ tahu kayak, wah gila, keren banget nih mereka. Oh gitu, kayak "Nih, besok aku harus nih kayak mereka nih, oh kayak gitu loh." Terus kayak keren banget loh mereka, aku kayak gitu kan, kayak apa ya, cerita-ceritanya memotivasi gitu loh. Keren banget, keren banget, keren banget kayak gitu. Terus tapi tuh lambat laun kayak ya udah hilang aja gitu, maksudnya nggak yang lupa, tapi kayak Pikiran. ya udah gitu. Hmm. Kayak ya udah berjalan aja gitu, kuliah lulus lulus juga nggak kayak yang
ah mau nyari Indonesia mengajar enggak juga, kayak ya udah gitu, ngalir aja dulu, ngalir gitu kan. Terus kan aku udah kerja dulu kan 1 tahun Hmm. di Jogja Hmm. tuh, aku udah sempat kerja di startup. Terus habis itu di titik yang kayak emang lagi mau switch karir aja gitu, Hmm. karena emang kerja aku dulu kan emang di riset, cuma lebih ke bidang IT gitu Kan kan. ya, di UI UX Apa bukan ya para kamu ya? ya, aku dulu di UX research. Nah, Nah, aku di UX research, terus kayak kok kurang nih, kayak aku merasa kayak gak ada sosial ya gitu. Aku rasa kayak ada panggilan kok gitu ya gatel, kamu ya? iya aku gatel banget kayak nggak ada ke masyarakatnya gitu-gitu kayak. Terus triggernya waktu aku ikut kelas inspirasi Yogyakarta. Hmm. Terus waktu itu kayak seru banget sih kegiatan kayak gini. Kok pingin ya kegiatan kayak gini lagi. Aku switch karir aja. Maksudnya bukan switch karir juga sih. Kayak kembali ke ranah sosial gitu lebih tepatnya kan. Terus nah waktu di fase itu tiba-tiba buka Instagram ada aja kayak kok Indonesia mengajar buka gitu. Coba kayak gitu aja, sebenarnya sesimpel kayak gitu aja kayak coba udah coba tahu-taunya lolos. Jadi kayak aku merasa kayak sebenarnya motivasinya adalah mau kembali aja ke ranah sosial, mau Hmm. kayak udah cukup nih di dia IT-nya ya, orang kayak Hmm. ternyata emang bukan bukan nggak banget sih, cuma kayak aku bosenan kalau misalnya ada di ruangan gitu, kayak emang harus ke masyarakat kayak gitu. Ternyata emang jalannya melalui Indonesia aja. Oke, seru banget. Temen aku tuh pernah ada yang cerita nih, Far. Jadi waktu dia tuh keterima Indonesia Mengajar, aku lupa deh dia tahun berapa. Emang senior ya. Udah lama deh, dia angkatan berapa ya? Nah, itu tuh waktu dia ikut Indonesia Mengajar, pokoknya waktu itu sempat diliput salah satu stasiun televisi gitu. Nah, dia tuh masuk di itu kan, di scene salah satu scene itu, terus katanya cerita orang tuanya tuh sampai nangis pas lihat kondisinya dia di sana, terharu gitu kan. Karena emang penempatan di rural area, terus kemudian harus bisa survive juga di sana gitu. Nah, dari respon orang tua kamu gimana tuh, Far? Emang diizinin ya? Kalau dari awal emang diizinin aja sih buku, kayak emang sejak aku kuliah cukup dibebaskan gitu loh, kayak mau ngapain Hmm. aja juga bebas gitu. Terus waktu tahu di Papua, ibuku cuma diam sebenarnya. Cuma waktu keluarga-keluarga yang lain, kayak adikku, kakakku dan lain-lain itu gitu ketawa kayak haha mampus mampus kayak gitu. Terus jadinya ibuku kayak ikut kayak syukurin kayak gitu gitu ya sih. Jadi lebih ke kayak dibikin bercanda aja kayak gitu sih kalau keluarga itu. Jadi nggak yang kayak gimana gimana nggak juga. Hmm. Kayak aman-aman aja gitu. Oke. Walaupun mungkin sebagai orang tua ada khawatir mungkin ya. Cuma Hmm. karena yang lainnya mendukung untuk bercanda, jadi kayak ya udah bercanda aja gitu. Ya, karena kamu programnya setahun dan It's 12 baru hours. bisa pulang pas programnya selesai, Bu. Bener ya? Betul. Jadi setahun emang benar-benar full di Papua. Hmm. Oke, oke. Boleh gak diceritain, Far? Selama setahun itu programnya ngapain aja tuh? Sama setahun programnya ya. Hmm. Banyak sih ya sebenarnya kita lakukan di Papua. Kan sebenarnya ya, kita tuh pelari keempat. Jadi setiap dalam satu wilayah itu ada beberapa angkatan gitu loh. Setiap tahun ganti terus. Jadi program Indonesia Mengajar tuh di satu wilayah 3 sampai 5 tahun. Nah, Oh, iya, jadi di Main Berat itu udah tahun keempat. Jadi kita sebutannya itu pelari satu, pelari dua, pelari tiga, pelari empat. Jadi aku banget pelari teman. keempat gitu. Nah, kebetulan pelari keempat tuh juga pelari terakhir di angkatanku. Jadi Maibra tuh udah nggak ada lagi nih, udah Hmm. selesai. Per Kita 4 kalau tahun bilang atau 5 tahun? 3 sampai 5 tahun 5 tergantung tahun. kondisi Oh, ini yang daerahnya. terakhir ya, oke. Iya, tapi ya di angkatanku semuanya tutup di angkatanku Hmm. karena kebetulan angkatan 27 itu emang semuanya tamat, semuanya Indonesia mengajar pamit sebutannya. Itu karena kita mau mengganti program. Jadi Indonesia Mengajar itu sekarang udah 4.0. Yang Oke. angkatan itu masih 3.0. Nah, Program 3.0 yang sekarang udah 4.0. Jadi emang nanti akan sistemnya akan beda lagi gitu. Mungkin kayaknya tahun depan baru akan berjalan. Nah, balik lagi ke tadi, ya aku udah kelas keempat.
jelas pelari pertama, dua, tiga, empat itu punya tujuannya masing-masing kan. Jadi kayak pelari pertama biasanya mengenalkan, ada Indonesia mengajar dan lain-lain gitu kan. Tapi pelari keempat itu karena udah di pelari terakhir juga, jadi fokusnya adalah untuk keberlanjutan. Fokusnya gimana program-program yang udah ada, yang udah dipupuk dari angkatan 1 sampai angkatan 3 ini tetap kayak pendidikannya tuh tetap kayak orang-orang tuh sadar gitu. Kita lebih fokusnya jadi ke keberlanjutannya, menyadarkan pemerintah dan lain-lain. Gitu. Cuma PR-nya angkatan kita itu pas banget angkatan politik. Gitu kan. Ngerti, ngerti, Pergantian bupati, ngerti. lagi pergantian bupati. Jadi dan bupatinya ganti, otomatis kayak semuanya ganti nih, dari struktural dan lain-lainnya juga ganti. Jadi kayak benar-benar walaupun angkatan keempat yang harusnya kita keberlanjutan, jadi kita kayak mulai lagi dari nol, kita kenalin lagi Lagi. Indonesia mengajar ke dinas gitu, kita mengenal lagi ini loh Pak Indonesia mengajar, ini loh audiensi lagi ke dinas dan lain-lain. Jadi kayak PR-nya di situ sih, karena kita karena waktu angkatan kita musim politik gitu. Tuh, terus ya banyak banyak beberapa program dilakukan kayak mungkin fasilitasi gitu kan, lokal karya gitu, pemberdayaan guru-gurunya, terus audiensi dengan pemerintah gitu. Terus dari mulai di ranah siswa mungkin kita ngadain kelas sore, kelas baca dan lain-lain, sampai di ranah pemerintah ya audiensi gitu. Jadi kita kayak gitu, ada beberapa hal gitu yang kita lakuin. Seru banget jadi pelari keempat. Itu berarti tiap hari tuh ketemu masyarakat ya, Far ya? Di sana tinggalnya bareng di rumah masyarakat gitu? Live in gitu? Atau Nah, enggak. Jadi di aku ada 6 orang, hmm, 6 orang kan. Yang dua itu nggak tinggal bersama masyarakat. Sorry, yang dua tinggal bersama masyarakat, yang empat enggak. Jadi aku salah satu yang enggak. Jadi aku tinggal sendirian di rumah dinas. Jadi kita ada rumah dinas gitu, hmm, rumah dinas yang di, rumah dinas sekolah kan. Jadi hmm, tinggal sendirian. Hanya tinggal sendirian. Jadi ya tinggal sendirian. Terus yang dua baru bareng masyarakat gitu. hmm. Oke, kan kamu penempatan di Maibrat ya. Boleh nggak dikasih gambaran Hmm. ke kita semua nih kondisi di sana tuh seperti apa? Utamanya di bidang pendidikan ya. Farah tuh boleh kamu ceritain aja Oke. kondisi lingkungannya ataupun kondisi sosial masyarakatnya seperti apa tuh di Maibrat, Far. Oke, My Brad tuh ada di daerah Papua Barat Daya. Jadi kalau dari Sorong kan ibu kota provinsinya kan. Hmm. Kalau dari Sorong tuh sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan darat gitu. Jadi ada secara geografisnya dia itu perbukitan, Oke. Tapi akses jalannya udah oke. Jalan udah oke, ada bus Damri, Damri antar provinsi juga udah ada. Itu berbatasannya sama Sorong Selatan sama ya Sorong Selatan, perbatasan sama Sorong Selatan. Terus termasuk ibu kota lagi kabupaten baru, karena baru 2000, udah aku lupa ya, atau 2009 atau 2019 gitu. Jadi, Oh, tapi dia baru 2009 kalau nggak salah, aku baru lah ya untuk termasuknya untuk sebuah ibu kota lagi kabupaten itu. Nah, secara budaya jelas berbeda sama budaya Jawa gitu kan. Kayak beda banget lah sama budaya Papua itu emang. Tapi kalau misal ngomongin budaya pun aku agak bingung sih, karena kayak budayanya, kalau dibilang budaya asli yang kayak kita sebut kayak tari-tarian kayak gitu-gitunya tuh udah bercampur gitu loh, budaya-budaya. Nggak ada budaya yang khas asli banget gitu, itu aku nggak menemukan di situ sebenarnya. Cuma emang karakteristik masyarakat aja yang beda gitu, emang beda. Kayak ya mungkin yang wajarnya kita tahu kayak main keras dan lain-lain gitu kan, tapi sebenarnya mereka baik-baik aja gitu, kayak emang caranya mereka berbicara kayak gitu, seperti itu sih. Jadi secara karakternya membeda. Terus kalau dari segi pendidikan, hmm, kalau pendidikan ya bisa dibilang emang daerah 3T ya, jadi lumayan terbelakang itu. Tapi dari segi fasilitas itu udah baik banget, udah bagus banget. Jadi pemerintah cukup banyak memberikan fasilitas lah, kayak komputer, laptop, printer, LCD, bangunan, terus wifi dan lain-lain gitu. Udah ada aksesnya, udah gampang banget, fasilitasnya udah oke banget.
Cuma ya emang dari cara ngajar guru-guru gitu tuh yang masih masih pakai cara kontemporer gitu loh, kayak masih ya masih cara yang kayak nulis yang belum berpusat kepada siswa gitu lah, belum menggunakan cara-cara kreatif gitu, metode kreatif terus gitu sih. Terus kehadiran kehadiran guru yang minim dan kehadiran siswa juga yang cukup minim gitu sih. Jadi kayak siswa itu masih banyak yang belum bisa baca kayak gitu, itu masih ada gitu di kelas tinggi gitu ya. Mm-mm. Oke, itu berarti kamu ngajar satu sekolah itu ya? Atau gimana tuh, Far? Iya, Hmm. satu sekolah punya aku lumayan lumayan siswanya ada 80 orang, Oke. 80 orang dan Delapan gurunya puluh juga itu satu lumayan. sekolah. 80 itu Satu satu sekolah, sekolah ya? Oke. 81 sekolah. Nah. Ya di sini lumayan ya. Kalau di sana mungkin kayak dikit banget gitu ya. Kayak di sini lumayan 80 itu. Karena 80 itu punya aku paling banyak. Nah, teman-temanku ada yang kayak 20, satu sekolah 20, teman-teman 20, ya 30, 40 gitu. Hmm. Jadi di aku tuh lumayan banyak kan, karena 80, lebih dari 50 tuh udah lumayan banyak. Terus gurunya juga lumayan banyak. Di aku ada 8 guru. 8 guru tuh tadinya, sekarang waktu aku mau pulang itu ada ketambahan 2 guru lagi. Jadi lumayan, kalau gurunya juga lumayan banyak. Cuma ya begitulah. Kalau kendalanya apa tuh, Far, selama di sana? Maksudnya kendala-kendala yang kamu hadepin ya selama jadi pengajar muda. Karena kan tiap hari kamu ketemu masyarakat, tiap hari kamu ketemu adik-adik yang kamu Hmm. adik-adik yang diajar ya, berarti ya. Adik-adik sekolah gitu. Terus bukan ada pressure ya, ada tanggung jawab kalau kamu di sini sebagai istilahnya tadi ya mungkin kayak fasilitator gitu ya. Apalagi kamu di Hmm. tahun terakhir pelari keempat tadi gitu. Ada ini nggak pressure atau kendala tantangan kali ya? Oke, kalau dari segi ngajarnya ya, kalau dari segi ngajar tuh tantanganku pribadi adalah yang pertama latar belakang aku bukan dari guru, ya Hmm. kan. Terus terus di sana itu aku tuh nggak dipegangin kelas, jadi aku nggak megang suatu kelas itu nggak megang, karena guruku udah lengkap 8. Udah harusnya emang satu guru megang satu kelas kan. Hmm. Cuma PR-nya adalah ketika ada guru yang nggak datang, kan guru bisa tiba-tiba setengah hilang. Nah, Oke. jadi aku nggak tahu hari ini aku akan ngajar kelas berapa. Aku nggak bisa mempersiapkan materi. Itu PR-nya. Jadi kayak, misal hari ini aku ngajar kelas 2 nih, karena guru kelas 2 nggak datang. Bisa jadi besok aku ngajar kelas 6, karena guru kelas 6 nggak datang, kayak gitu. Bisa jadi dalam satu hari aku ngajar 3 kelas, gitu. Jadi kayak sebagai guru aku nggak bisa mempersiapkan nih, nggak bisa ada keberlanjutan materi yang aku persiapkan untuk muridku, karena Hmm. nggak ngajar paten di kelas tersebut. Kan Hmm. enak kalau ngajar, aku ngajar dikasih tugas kayak kamu ngajar kelas 3 ya, misal aku ngajar kelas 3, kan enak nih, oke dalam satu semester aku akan ngajar ini, kita kan lebih enak ya. Kalau kalau kayak aku yang nggak dapat kelas, jadi cuma ngisi kelas-kelas yang kosong, itu ya suka kayak gitu, kayak ayo kayak aku tunggu dulu nih apa jam 8 nih guru mana yang nggak datang nih, kelas mana yang kosong nih, baru nanti aku masuk Harus kelas, aku adaptif masuk kelas banget, gitu. harus agile banget kamu berarti ya. Mm-mm. Dia benar-benar kayak oke kemarin materinya apa gitu, ini oke ini udah pernah dipelajarin belum, belum bu, oke berarti kita belajar ini. Jadi random aja ngajarnya gitu, karena kayak nggak tahu kan kayak ini sampai mana materinya. Kadang guru juga kayak nggak ngasih materi yang berlanjut, jadi kayak ya udah ngajarnya sebisa aku aja ngajar gitu. Hmm. Jadi PR-nya kalau misalnya ada banyak guru yang lagi nggak masuk, bisa tiba-tiba ngajar 3 kelas tuh, mau Ah, di jadi uniknya murid di Papua, walaupun cuma kayak oh ya cuma 3 siswa atau 4 siswa, tapi kayak puluhan siswa aja rasanya. tetap Kayak ramai mesti kan. kayak nggak bisa diam. Jadi aku kadang kayak ini kalau misal udah ngajar 3 kelas nih, ini mau digabung nanti pasti berkelahi gitu. Mau dipisah-pisah aku muter-muter gitu kan. Ya aja kayak gitu gebrak aja, jadi kayak ya udah ya. Terus sih seru Seru banget. kalau di bidang ngajar ya, kalau di sekolahan gitu. Cuma alhamdulillahnya eh, kepala sekolahku tuh cukup bagus gitu loh, kayak
kalau misalnya bikin program atau apa tuh kayak mendukung program gitu gitu. Walaupun dia nggak terlibat langsung, tapi secara dukungan tuh ada gitu. Jadi Oke. nggak yang kayak menentang gitu loh, kan ada beberapa yang kayak menentang, nggak usah ada program ini dan lain-lain. Nanti kalau pas kelas tuh kayak oke-oke aja gitu, jalan-jalan aja gitu. Jadi alhamdulillahnya kalau untuk program-program sekolah gitu tuh kayak aman-aman aja gitu. Nggak ada Terus kendala sih sama sekali ya. ya, kalau di masyarakat tuh paling kendalanya masih kayak budaya sih, karena karakteristiknya yang beda, budayanya yang beda. Jadi kayak kadang aku masih belum menemukan ritmenya di mana nih aku bisa masuk ke masyarakat kayak gitu sih. Jadi kayak susahnya di situ sih. Cuma untungnya, jadi kalau kan mayoritas Kristen ya benar kan. Nah, kalau di sana gereja-gereja itu jadi pusat perkumpulan gitu. Nah, Oh, jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh sering banget ngadain acara di gereja kayak gitu. Nah, jadi akhirnya aku bisa masuknya dari situ kayak ngikut ibadah, ikut ada acara apa, sekolah minggu. Jadi gitu sih. Ya emang awal-awalnya kayak kagok juga ya, kita kan kayak bingung nih ngapain nih aku di gereja ya. Cuma lama-lama ya udah terbiasa aja, nyaman ya. kayaknya Gitu harusnya ya. 16 tahun lagi, Far. Aduh, Baru 2 tahun. gitu. Itu. Jadi ya udah akhirnya menemukan pola dan ritmenya ya emang perlu adaptasi ya guys. Iya, paling PR besarnya diadaptasi ya, Far ya. Mungkin karena Mm-mm. dari segi culture beda, terus lingkungan baru juga ya. Mungkin PR besarnya lebih ke Betul. adaptasi sih yang perlu dilakukan. By the way kan dari tadi kita ngomongin pengalaman kamu nih selama di lapangan, tapi kita lupa nih seleksinya tuh apa aja nih, Far nih. Jadi biar teman-teman tahu nih, Uh, kalau misalkan teman-teman mau jadi pengajar muda tuh harus submitnya kemana, terus hal-hal yang perlu dipersiapkan tuh apa aja gitu. Boleh dong disampaikan ke oke, teman-teman. oke. Oke, kalau seleksi pastinya nunggu buka dulu ya. Nunggu Indonesia mengajar buka. Gitu. Kayak, kayaknya sih harusnya ya. Harusnya juga sih. Mungkin. Bukannya tahun depan. Oke, Gitu. di 2026. Pengajar pengajar muda angkatan 28 berarti. Oke. Dengan program baru kan yang tadi aku bilang, Indonesia Mengajar 4.0. Jadi sebenarnya aku sendiri belum begitu paham kayak nantinya kan seperti apa gitu. Cuma kayaknya untuk proses seleksi akan sama deh kayak gitu. Gak jauh beda Nah, ya. kalau proses seleksi itu nantinya ada seleksi lewat websitenya Indonesia Mengajar. Kita disuruh ngisi identitas diri, data diri, sama ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak ada kaitannya sama bagaimana cara kita mengatasi kendala-kendala kayak gitu. Jadi kayak isai gitu, tapi udah jelas ada pertanyaannya kayak gitu. Mhm. Gitu. Nah, nanti habis itu disubmit dan kita tunggu. Kalau udah pengumuman, habis itu kita ada seleksi direct assessment online. Jadi Hmm. semacam FGD gitu. Jadi Hmm. nanti kita di online dulu, FGD sama kelompok kita dikumpulin gitu. Nah, habis itu seleksi lagi. Nanti kalau lolos baru direct assessment offline. Direct assessment Hmm. offline itu nanti ada tiga tes. Tiga tes di dalamnya ada tes wawancara, terus tes psikolog, psikotes ya, psikotes, sama satu lagi itu kayak kita simulasi aja, kita simulasi menjadi pengajar muda gitu ketika kita di masyarakat, tapi case-nya ada case-case-nya tertentu gitu. Habis itu lolos, habis itu MCU, medical check up. Kita ada medical check up, baru habis itu selesai medical check up terakhir. Itu habis lolos, nanti kita diumumin lolos, kita akan ada pelatihan dulu, karantina 1,5 bulan di lokasinya beda-beda sih. Kalau di aku dulu di Bandung. Oke. Gitu. Paling susah eh, bagian mana, tahapan mana, Far, menurut kamu? Paling susah dari semuanya menurutku bagian itu sih direct assessment offline sih, Offline. yang waktu kan ada benar-benar kayak seharian itu ada 3 tes, terus yang paling gong tuh juga ya waktu simulasi jadi pengajar muda kan kayak ngapain kita juga bingung ya gitu kayak gitu kayak ya gimana nih kayak gitu kan kayak ya ternyata bisa lah. Hmm. Nggak Terus jadi. pelatihannya ya lumayan kenceng, harus nyiapin fisik mental, fisiknya terutama karena kayak bener-bener
Ya kayak pelatihan sama TNI aja gitu. Hmm, oke. Nggak diminta bikin esai gitu ya, Far ya? Isainya cuma di awal ya waktu sama website itu, Oh, tapi jadi langsung di websitenya. hmm, oke. Ada tips khusus nggak nih, Far nih, biar teman-teman tuh kalau misalnya ada yang daftar bisa lolos nih, kalau based on experience-nya Farah nih, kemarin pas selama mengikuti seleksi. Kayak, oke. Aku tuh sebenarnya agak religius dikit sih. Oke. Cuma memper, menurutku ya, menurut ini Indonesia Mengajar tuh kayak kayak panggilan aja gitu. Jadi kayak yang ya walaupun berdasarkan kompetensinya, Hmm, ada kompetensi yang emang kita harus penuhi gitu. Cuma hmm, kayaknya kayak kalau ngegar-gar takdir yang emang narik kita buat ke Indonesia Mengajar tuh ya nggak akan lolos gitu loh. Di sisi lain kayak gitu sih. oke. Tapi kalau misalnya emang harus agak klise ya. Nggak apa dong. Tapi kalau misal harus lolos sih, menurutku kencengin di Isaiah dulu sih. Karena kayak itu tuh gerbang utama gitu loh untuk Hmm, menuju kita ke, hmm, karena kayak seleksi kan ribuan orang ya. Kalau di hmm. angkatanku aja tuh ada 7.000 orang Yang yang daftar. Yang daftar, diterima tadi berapa? yang lolos 41. Oke, lumayan ya saingannya ya. Iya, jadi dan pasti gerbang awalnya tuh di Isai kan. Jadi Hmm, menurutku kuatin di Isainya, kalau misal masih bisa cari pengalaman di sekarang, cari pengalaman karena Isai itu ada kaitannya sama pengalaman-pengalaman kayak gimana cara kita ngatasin masalah di lingkungan kerja atau di mana kayak gitu di project atau apa. Jadi kuatin di Isainya sih kalau tadi aku. Tuh, kuatin di isinya, belajar metode STAR. Um, aku agak lupa panjangannya apa sih, situasi, task, hanya apa ya, aksi, result. Nah, jadi belajar metode STAR untuk bikin tulisan itu karena itu kayak berguna banget untuk isai, karena kalau udah, ya bukan berarti setelahnya gampang, cuma kan udah langsung mengkerucut kan, dari isai kan udah langsung mengkerucut nih saingannya gitu, lah baru FGD dan lain-lain kan kita bisa belajar sambil jalan. Perbanyak komunikasi, public speaking dan lain-lain karena itu penting banget buat komunikasi sama asesornya gitu sih. Jadi itu sih dari aku, saya sama komunikasinya aja. oke, nah teman-teman nih, buat teman-teman yang mau daftar atau ada rencana tahun depan mau jadi pengajar muda ya teman-teman ya. Kalau Farah ini emang udah dari awal ngerasa ini panggilan, panggilan sosial kali ya. Jadi emang akhirnya Hmm. ya udah berjalan terus tadi karena kamu juga mungkin backgroundnya dari UX tadi ya Far ya. Jadi Iya mungkin dari kalau secara penulisan, kayaknya aku sempat dengar kamu emang jago nulis ya, iya nggak sih waktu zaman kuliah? enggak juga sih. Aku tuh selalu Enggak dengar juga. kamu dari Vien. Kamu masih inget nggak ada namanya Vien? Kayaknya parah yang lain deh. Pian siapa kak? Vien Nisa Nabila. Nggak Kamu tahu. nggak? Masa sih? Pokoknya dia tuh sempat sharing, sempat ini, sempat jadi dulu dia pernah ini OT sebentar jadi pernah ngerekomendasiin buat ngobrol sama kamu tapi tentang UI UX dulu waktu kamu Oh, itu di UI atau UX oh, itu. Nah tapi waktu itu aku belum sempat nge-reach out kamu kan, ternyata kamu sekarang di oke oke. iya, atau mungkin emang Vian sering ini ya, emang dia tuh pengamat orang, jadi suka ngeliatin teman-teman Hmm, gitu kan. Jadi dia tuh sempat ngerekomendasi nah, aku, aku kayaknya kamu harus ini deh ngobrol sama si Farah. Dia tuh sekarang di UX gitu. Maksudnya hmm, aja apa namanya ngobrolin tentang karir antropologi kayak gitu-gitu kan waktu itu. Tapi belum sempat aku reach out kamu. Terus sekarang di Indonesia oh, mengajar. Iya iya kamu nggak, waktu aku masih aku di nggak tahu si Vian siapa ya. Maksudnya nggak, mungkin kalau lihat wajahnya aku nggak. Oh iya iya kayaknya ini gitu. lupa aja udah Kalau lama. namanya aku lupa. Cuma emang dulu aku pernah jadi pembicara di Sebet Antrop. Oh, oke. Nah, mungkin dari situ orang-orang kayak, oh ini Farah gitu. Mungkin ya. Oh, Yes, seperti itu. Ya ampun seru banget tadi dengar cerita banyak ya dari Farah ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan memang tahun depan mau jadi pengajar muda, buat mungkin disiapin dari sekarang kali ya Far ya. Jadi cari pengalaman-pengalaman yang bisa apa ya mendukung gitu ya sebagai portofolionya hmm. teman-teman buat nanti daftar gitu. Bener yang dibilang Farah ya. Jadi usahain maksimalin banget ya dalam misi tadi ya administrasinya ya karena itu jadi gerbang teman-teman buat nantinya lebih buat
Kalau interview, kalau ngisi formulir kan yang dilihat kan tulisannya ya. Jadi ya harus Betul, betul. dimaksimalin. Tapi kalau misalkan tadi interview itu kan kita bisa udah ngejual, itu yang nge-branding diri ketemu langsung gitu. Maksudnya Hmm, bisa lihat orang secara langsung gitu. Gimana caranya biar kita bisa nge-branding kita di apa namanya di user, berarti ya memang harus lolos dulu di seleksi berkas tadi terlebih dahulu teman-teman. Jadi dimaksimalin, jangan asal-asalan gitu ya Far ya buat misi betul, betul. sebenarnya seperti itu. Oke. Selanjutnya Far, selama menjadi pengajar muda nih, pasti kan banyak banget ya yang kamu dapetin gitu, terus yang kamu kasih juga ke masyarakat gitu. Boleh nggak di-share ke kita kisah, ada nggak kisah inspiratif gitu atau pelajaran hidup apa aja yang kamu dapetin nih selama menjadi pengajar muda? Oke, kayak kalau kisah inspiratif sih pasti kita waktu di pengajian ini banyak banget nemuin orang-orang yang ternyata kayak ada aja gitu orang baik, orang yang kita anggap kayak keren banget mereka gitu. Sama itu pasti ada gitu. Kayak kita nemuin salah satu rumah belajar namanya Rumah Belajar Atmatu. Jadi Hmm, beliau itu orang Papua asli, oke. warga orang Papua asli yang ngediriin rumah belajar karena dia merasa kayak anaknya perlu belajar nih, anaknya Hmm, perlu belajar tambahan dari sekolah, nggak cuma dari sekolah aja tapi perlu les, daripada cuma ngajar anaknya, ya udah mending ngajar aja satu kampung. ya, ya. Idenya sesimpel itu, idenya Inspiratif. sesimpel. Oke, kayak kalau dipikir kan simpel sebenarnya kan, cuma ternyata cukup sustainable gitu loh, berjalan berjalan berjalan, dan dia itu malah yang nemenin dari angkatan pertama, dari pelari pertama itu udah ada gitu sampai akhirnya di angkatan full lumayan pasif karena anaknya akhirnya sekolahnya pindah Sorong. Hmm, Oh, jadi lumayan pasif tuh akhirnya. Cuma beliau tuh kayak masih sering ketemu kita dan masih kayak iya, ibu mama masih mau mengajar dulu sebentar, 1 minggu kah, baru 1 minggu, nanti 1 minggu turun Sorong lagi, baru nanti 1 minggu naik lagi. Berarti kan dia ada effort gitu loh, kayak untuk gila, effortnya gede banget loh untuk mau ke Sorong, Maibrat ngajar anak desa gitu loh. Jadi ada aja sih kisah inspiratif yang kita temuin di situ. Kalau pelajaran yang aku dapetin sih sebenarnya bisa aja sih, kayak pengalamannya pasti banyak, hal-hal yang kayak tamparan-tamparannya juga pasti ada kan, ya nggak cuma hal baik kan, tapi juga kita juga nemuin hal buruk kan juga pasti ya, saya berjalan beriringan kan itu tuh sebenarnya. Nah, mungkin hal baiknya kayak diterima di masyarakat, masyarakat waktu perpisahan juga baik banget, masih kayak guru-guru sampai nangis, mas warga-warga, murid-murid itu tuh kayak menurutku kayak aku nggak siapa-siapa loh sebenarnya, aku merasa kayak gitu kan, kayak sampai sekarang masih ada yang kayak ngubungin gimana kabar ibu dan lain-lain, itu tuh kayak hal yang kayak sepele sih mungkin, tapi kayak iya mereka masih inget aku loh, kayak gitu loh, kayak hal-hal yang cukup berkesan di aku gitu. Pelajaran itu sih kayak kuasai area mana yang bisa kita kontrol. Kayak misal, oh aku bisa kontrol A, aku nggak bisa kontrol B, ya udah fokus aja ke yang bisa kita kontrol gitu. Yang nggak bisa kontrol ya udah diabaikan aja dulu, disingkirin aja. Jangan kayak uh, kita ngadepin yang nggak bisa kita kontrol terus sampai padahal yang bisa kita kontrol itu bisa kita berdayakan loh gitu. Jadi malah kita lupa gitu. Jadi kayak paham lah mana yang bisa kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol. Pada dasarnya yang bisa kita kontrol cuma diri kita sendiri. Itu tuh hal-hal yang kayak akhirnya kayak mungkin dulu teorinya aku paham, tapi ketika di Papua aku prakteknya ternyata kayak gini ya, gitu. Jadi kayak banyak, jadi lebih tenang sih. Aku ngerasa ketika aku pulang, aku lebih tenang secara emosional. Kayak kalau misalnya ada sesuatu yang dia sesuai sama aku, ya kayak ya udah itu nggak bisa aku kontrol gitu, nggak apa-apa gitu, biarin biarin jalan aja gitu. Jadi kayak lebih bisa ngadepin masalah-masalah itu lebih kayak oh ya udah, dia tenang aja gitu ngadepinnya. Wah, banyak pelajaran hidup ya, Far ya, yang didapat. Hmm, Aduh, banyak banyak banget sih. seru banget, Farah. Berarti tahun depan Maibrat udah nggak ada lagi untuk pengajarnya. Kamu dari pelari terakhir. Iya, my berat udah nggak ada lagi. Di angkatanku semuanya tamu. Oke. Oh, berarti tahun depan udah baru semua. Wilayahnya baru semua. Kemungkinan kemungkinan baru semua. Ya, Tadi kayak Pulau Seram juga udah nggak ada lagi di situ lagi. nah, betul. Kemungkinan Oke. nanti baru semua sih.
kerasa banget dong sedihnya kemarin perpisahannya. Iya, karena kayak kesannya jadi kayak udah kayak kalau kata guruku sih dulu kalau yang ketiga pergi kita tahu nih akan ada gantinya gitu, kayak ada hiburan baru lagi. Nah sekarang kayak pergi habis itu kayak ada yang datang lagi ya, kayak gitu. jadi Tuh. jadi di guru-guru lumayan berasa sih, di guru sama sekolahan lah. Mm-mm. Aduh, istilahnya kalau di program pemberdayaan tuh kayak exit program gitu. Jadi udah 4 tahun, jadi emang udah waktunya di exit gitu. Oke, Betul ya. menurut Farah nih relevansi ke karir atau istilahnya masa depan nih dari Farah udah mengikuti Indonesia Mengajar apa nih, Farah? Oke, kalau dari aku sih emang lagi fokusnya berkarirnya ke community development atau CSR. Lagi emang lagi arahnya ke situ. Dan lagi nyari-nyari juga. Jadi kalau misalnya ada info ngabarin ya. Boleh teman-teman share di ini ya kalau komentar ya. Iya, emang lagi nyari-nyari loker-loker yang berkaitan sama Hmm. masyarakat, sama sosial kayak gitu. Karena emang uh, di pada akhirnya kan di sana ketika aku di Papua aku sadar sih kayak oh ya emang di sini aku gitu kayak di masyarakat gitu, walaupun dibilang berhasil mungkin nggak 100% berhasil ya, pasti ada hal-hal yang gagal gitu kan. Cuma nggak, ketika aku gagal tuh aku nggak ngerasa ah nggak cocok nih di sini, enggak, tapi aku ngerasa oh berarti besok harus belajar lebih lagi nih gitu, kayak gitu. Jadi ngerasa kayak oh bukan gagalnya aku tuh kayak nggak ngerasa putus asa gitu loh, kayak yang masih kayak oke masih bisa nih dilanjut lagi besok lagi, berarti berarti kemarin perlu dievaluasi nih apa yang salah gitu, gitu sih. Jadi kalau kedepannya mungkin akan kembali ke masyarakat lagi, kembali ke lapangan lagi, ke sosial lagi, karena udah saya iya kalau nggak di situ aku di mana ya kayak nggak, aku akan bosen deh. Bener-bener jadi Gitu sih. passionate banget ya. Jadi rekomen banget buat teman-teman yang emang suka dunia community development, suka bekerja dengan masyarakat. Program Indonesia Mengajar tuh sangat worth it ya untuk jadi portofolio Hmm. ya. Jadi pengalamannya teman-teman yang tadi Farah sampaikan ya. Sampai Farah aja ngerasa ini tuh panggilan gitu, panggilan sosial gitu. Hmm. Buat teman-teman yang punya passion apalagi di dunia tadi ya mungkin pendidikan, pemberdayaan, boleh mungkin tahun depan bisa apply ya nyoba jadi pengajar muda, teman-teman. Oke, untuk closing nih Farah, boleh nggak kasih pesan buat teman-teman eh, kalau misalnya tahun depan ada yang mau jadi pengajar muda atau yang lagi concern di dunia community development atau lagi ini ya develop karir di dunia Komdev nih, Farah, silakan. Hmm. Oke, mungkin kayak kalau untuk yang mau jadi pengajar muda siapin kehendaknya yang kuat gitu, karena balik lagi bahwa sekuat-kuatnya kita, sebaik-baiknya kita, sebagus-bagusnya portofolio kita, kalau kehendak kita nggak kuat ya akan gugur gitu. Karena apalagi kalau misalnya nggak, lucu banget kalau gugurnya di penempatan kan, karena kayak ya ya di penempatan tuh keras banget gitu, mau dimanapun, mau di Sulawesi, di Sumatera, dan lain-lain semuanya tuh pasti keras gitu, ada karena ada beban moral yang kita ampuh gitu kan. Jadi kayak ya kayak 24 jam per 7 kita bekerja gitu loh. Jadi kalau kehendaknya nggak kuat kita akan pasti lemah gitu. Jadi sebelum daftar yakin dulu kehendaknya kuatnya untuk nanti di penempatan setahun gitu. Kalau dari aku gitu untuk pengajar muda, untuk yang mau jadi pengajar muda. Terus kalau untuk yang bekerja di bidang sosial, apa ya, di ranah community development gitu, mungkin kalian juga udah paham kan, karena udah berkecimpung di dunia ini juga. Jadi selalu beradaptasi sih ya rasanya, nggak pernah berhenti adaptasi, ya kan, kayak ya udah kayak misal oh mungkin kita di suatu daerah udah adaptasi nih rasanya, tapi pasti ada, karena manusia kan dinamis ya, pasti ada Betul. hal-hal yang beda lagi, ya kan. Jadi kayak Nah, orang baru datang baru kita harus adaptasi lagi sama orang itu, walaupun tetap di daerah yang sama gitu kan, tapi kayak ya udah intinya jangan pernah berhenti untuk beradaptasi dan melakukan kebaikan. oke, Farah, thank you banget. Anyway, aku ngerasa teman-teman yang lolos pengajar muda tuh mereka emang ini ya tulus banget ya. Jadi mungkin pas teman-teman udah lolos ke interview tuh si interviewernya juga tahu nih ini tulus atau enggak gitu. Kebaca mungkin ya teman-teman. Hmm, Jadi aku ngerasa teman-teman yang mungkin lolos, ya. nah soalnya dari beberapa teman-teman aku yang
apa namanya jadi pengajar muda tuh aku ngelihatnya emang mereka tuh itu panggilan yang kayak kamu sampein tadi dan emang tulus emang mau kontribut gitu nggak cuma sekedar jadi portofolio doang. Thank you Bener banget. Farah udah mau sharing sama teman-teman. Aku setuju banget juga tadi ya teman Sama. kalau misalkan teman-teman mau lagi develop di dunia apa namanya karir dunia komdev emang paling ini ya pesan yang paling utama ya mungkin teman-teman harus bisa adaptif karena itu tadi ya manusia itu sangat dinamis. Kadang teori yang kita dapetin itu belum bisa nggak sesuai ya, kadang bisa nggak sesuai sama pas kita ketemu langsung dengan masyarakat. Jadi ya masyarakat itulah sendiri jadi tempat pembelajaran kita, teman-teman. Oke, thank you banget Farah udah sharing di YouTube Nyari Camalia buat teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya lebih banyak, Farah aku izin masukin ini ya, note Instagram kamu ya nanti di kolom ini ya di Boleh, boleh. teman-teman kalau misalkan ada yang mau nanya bisa kontak langsung di Instagramnya Farah ya. Nanti aku notes Boleh di kan banget. atau enggak drop aja di kolom komentar nanti aku bisa forward ke Farah. Oke, thank you teman-teman. Kalau misalkan next teman-teman ada preferensi aku mau ngebahas apa, boleh juga di notes aja di kolom komentar. Nanti kita undang teman aku yang lainnya ya, teman-teman ya. Thank you. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.